marilah sama-sama kita ikuti satu lagi perkongsian audiobook bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton berkenaan dengan cerita-cerita teladan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain. Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Wal Biro, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Versi asal di dalam bahasa Inggeris yang diterbitkan di Great Britain adalah dengan judul The Magic Mirror and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton. 616141015. Hak Cipta Terjemahan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa Indri K. Hidayat. Desain sampul ataupun kulit buku marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 1986. ISBN 978-602-03-3012-9. 192 halaman, saiz buku 14 cm, cetakan ke-13 Juni 2016. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terdapat di dalam buku Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain ini adalah cermin ajaib, boneka paling agung, anjing yang tahu membalas budi, gadis berupa buruk, anak kambing yang lincah, Lucy periang dan Dicky yang membosankan, Pak licik. Cerita teladan yang pertama, Cermin Ajaib. Cermin Ajaib. Sammy, jangan memberengut begitu, ujar ibu. Kau jadi kelihatan jelek sekali. Sammy mendongakkan wajahnya. Kata ibunya, ia berwajah jelek sekali. Dahinya berkerut-kerut seperti kakek-kakek dan mulutnya cemberut. Mengapa sih kau selalu memberengut? Tanya ibu. Seharusnya kau bergembira dan sabar, tidak muram dan pemarah seperti itu. Ibu tak tahu bagaimana jadinya kalau kau sudah dewasa nanti. Ya, seperti orang lain, sahut Sammy marah. Tak mungkin, ibunya berkata. Wajah seseorang itu terbentuk pada saat ia masih kecil. Kalau sekarang saja kau sudah begitu, pasti kelak kau jadi orang yang berwajah jelek dan pemarah. Karena itu, bergembiralah, Sammy. Tersenyumlah sedikit dan bersikaplah yang manis dan menyenangkan. Jangan selalu memberengut dan marah-marah.
Sammy tak percaya bahawa wajah seseorang terbentuk pada masa kanak-kanak. Ibu mengada-ada, pikirnya. Padahal yang dikatakan ibu Sammy itu memang benar. Pada suatu hari, Sammy bertemu dengan kakek bermata biru. Matanya berwarna biru jernih seperti langit. Wajahnya kemerah-merahan dan selalu tersenyum. Semua orang menyukai kakek mata biru. Begitu juga pula Sammy. Ia menyukai kakek mata biru kerana lelaki tua itu selalu riang gembira. Halo, halo, sapa kakek mata biru sambil berhenti di dekat Sammy. Kau masih saja suka memberengut dan cemberut? Alangkah sayangnya, wajahmu akan jadi buruk jika kau tua nanti. Ibuku mengatakan begitu juga, ucap Sammy. Katanya wajah seseorang terbentuk ketika ia masih kecil. Tapi itu kan tidak benar, kakek mata biru. Tentu saja benar, sahut kakek mata biru. Ikutlah ke rumahku sebentar, Sammy. Aku punya cermin ajaib. Pada cermin itu, kau bisa melihat bahawa yang dikatakan ibumu memang benar. Wajah seseorang terbentuk pada masa kanak-kanaknya. Cermin ajaib menarik sekali kedengarannya. Sammy berjalan di samping kakek mata biru dengan hati berdebar-debar. Kakek mata biru mengajak Sammy masuk ke dalam rumahnya yang mungil, tetapi rapi dan bersih. Sesampai di dalam, kakek mata biru menunjuk pada dinding yang berwarna gelap. Sebuah cermin bulat berbingkai perak nampak berkilau-kilauan di sana. Nah, pandanglah dirimu dalam cermin itu sambil mendengarkan kata-kataku, ujar kakek mata biru. Ayo, kau akan menyaksikan sesuatu yang aneh. Maka Sammy berjalan mendekati cermin itu dan berdiri di depannya. Mula-mula tak nampak sesuatu pun olehnya, sebab ada semacam kabut yang bergerak-gerak menutupi permukaan cermin itu. Tetapi kemudian, kabut itu menghilang dan Sammy pun melihat pantulan wajahnya di sana. Lihatlah wajahmu, kata kakek mata biru. Sebenarnya, wajahmu bisa nampak sangat manis. Sebab kau mempunyai sepasang mata yang bagus bentuknya dan berwarna coklat. Bentuk bibirmu indah, hidungmu mancung dan rambutmu bergelombang. Yang dikatakan kakek mata biru memang benar. Sammy bisa kelihatan sangat manis dan tampan bila tidak memberengut dan cemberut. Sammy masih terus memperhatikan wajahnya, sementara kakek mata biru terus berbicara dengan perlahan-lahan dan dengan nada sedikit sedih. Tapi, lihatlah kerut-kerut pada dahimu, garis-garis yang mengerikan di antara kedua matamu dan bibirmu yang cemberut. Lihatlah betapa suram mata coklatmu yang seharusnya berseri-seri. Perhatikanlah baik-baik. Kabut putih datang menutupi permukaan cermin lagi. Hingga beberapa saat lamanya, Sammy tak bisa melihat apa-apa. Lalu, kabut itu hilang. Betapa kagetnya Sammy. Sebab, nampak olehnya pada cermin itu pantulan wajahnya, tetapi ia kelihatan sudah lebih tua. Nah, tambah kakek mata biru. Ini gambaran wajahnya 10 tahun lagi. Ia sudah jadi seorang pemuda, tetapi kelihatannya sama sekali bukan pemuda yang menyenangkan, bukan? Benar, ia kelihatan garang dan sama sekali tidak ramah. Sammy tak suka melihatnya. Nampakkah olehmu garis-garis di dahi itu? Tanya kakek mata biru. Jadi lebih mengerikan daripada dulu, bukan? Garis-garis itu membuatnya kelihatan tua. Lalu,
Bagaimana mulutnya? Jelek sekali, bukan? Mana ada orang yang mahu berteman dengan pemuda seperti itu? Tak mungkin ada yang mahu, ujar Sammy. Aku tak suka melihat wajahnya. Itu bukan aku, kan? Kakek mata biru tidak menjawab. Sekali lagi kabut datang menutupi cermin. Sammy memasang mata. Apa yang akan nampak setelah ini? Kabut hilang dan pada cermin itu nampak sebuah wajah. Kali ini wajah orang dewasa. Betapa benci Sammy melihatnya. Wajah lelaki itu keras dan jelek. Dahinya berkerut-kerut. Lihatlah kerutan-kerutan di dahinya dan garis-garis di antara kedua matanya. Garis-garis macam itu biasanya nampak bila kita memberengut. Kakek mata biru berkata, wajah lelaki itu sangat buruk, bukan? Dan lihatlah mulutnya. Lihat pula garis yang seperti menghubungkan sisi-sisi hidung dan dagunya. Ia jadi nampak garang dan tua. Lelaki itu pasti tidak menyenangkan. Bagaimana pendapatmu? Oh, aku tak mahu melihat cerminmu lagi, ucap Sammy ketakutan. Sebab wajah lelaki dalam cermin tadi sangat mirip dengan wajahnya. Wajah itu hilang tertutup kabut. Tetapi kabut itu segera menghilang dan nampak di sana wajah seorang kakek yang sangat jelek, garang dan sama sekali tidak nampak bahagia. Nah, lanjut kakek mata biru. Betapa tidak menyenangkan dan mengerikan wajah orang tua itu. Ia tak punya kawan yang menyayanginya dan tak seorang pun disayanginya. Seekor anjing pun tidak. Kasihan ya? Ya, sahut Sammy pelan. Aku tak mahu jadi orang seperti dia. Cerminmu membuatku merasa takut. Oh, kakek mata biru. Orang-orang di cermin tadi bukan aku, kan? Kelihatannya, ya. Jawab kakek mata biru. Suaranya sedih. Orang bisa membentuk wajahnya sendiri. Begitu pula hidup kita. Bahagia atau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Bukankah garis-garis dan kerutan-kerutan pada dahi orang-orang tadi persis seperti garis-garis dan kerutan-kerutan yang ada pada dahimu sekarang? Garis-garis dan kerutan-kerutan itu akan terbawa hingga kau dewasa nanti. Sayang sekali, Sammy. Kalau saja kau mahu, kau bisa menjadi anak yang manis. Sammy menyelinap keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia sangat marah dan ketakutan. Ia tak mahu jadi orang seperti orang-orang yang dilihatnya di dalam cermin tadi. Tapi, apa yang harus diperbuatnya agar tidak begitu? Sammy memandang wajahnya pada cerminnya sendiri di rumah. Akan ku coba tersenyum. Siapa tahu wajahku jadi lain? Pikirnya. Maka ia pun tersenyum. Astaga! Betapa manisnya wajah anak laki-laki yang dilihatnya di cermin. Matanya kelihatan bersinar-sinar dan kerutan-kerutan di dahinya hilang. Orang pasti senang berteman denganku, pikir Sammy. Mulai sekarang, aku takkan memberengut dan cemberut lagi. Jadi, wajahku takkan buruk kelak. Aku tak mahu kelihatan buruk dan garang seperti orang-orang di cermin tadi. Sejak saat itu, Sammy tak pernah lagi memberengut. Ia sering tersenyum dan tertawa. Bukannya cemberut dan mengomel. Ia ramah dan sebentar saja temannya jadi banyak. Tahukah kalian
bahawa wajah kalian itu sebenarnya kalian bentuk sendiri, kita bisa memilih sendiri. Pergilah bercermin dan pilih sendiri apakah kau ingin menjadi orang yang ramah dan menyenangkan atau menjadi orang yang garang dan memberengut. Semoga cerita-cerita teladan yang telah kita dengari, yang telah kita ikuti perkongsian bacaannya di dalam sesi perkongsian audiobook, bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton ini akan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita dan sedikit sebanyak akan dapat kita ambil manfaat dan pelajaran serta pengajaran yang baik untuk kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku hasil karangan Enid Blyton. Dan di dalam sesi berikutnya, insya-Allah akan kita kongsikan pula satu lagi cerita teladan daripada buku Cermin Ajaib dan cerita-cerita lain dengan judul Boneka Paling Agung. Sampai berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah.